izin memperkenalkan company kita. Jadi studio ini memang studio kita yang kelima di dunia. Kita mempunyai 5 studio di dunia, 3 di India, 1 di New York, dan 1 di Indonesia. Nah, fungsinya studio ini dibuat pertama sih untuk mengkoneksikan value chain tekstil dari hulu sampai hilir. Karena bagaimanapun tekstil itu kan seperti kereta api, nyambung dari hulu sampai hilir. Nah, Birla Cellulose ini kita bergerak di memproduksi serat rayon, gitu. Yaitu di bawah naungan company Aditya Birla Group, yang dimana produksi serat rayonnya itu di PT Indobarat Rayon di Purwakarta. Di sini ada Kang Ian, ex SBB. Nanti mungkin bisa dibantu, Kang. Kayak gitu. Langsung aja slide-nya yang pertama, Aziza. Nah, jadi memperkenalkan sedikit company Aditya Birla Group dan Birla Cellulose. Jadi Aditya Birla Group itu holding company-nya yang dimana di bawahnya membawahi selain bisnis unit tekstil, ada juga bisnis carbon black, semen, dan yang lainnya. Nah, kita memang perusahaannya dari India, udah masuk dalam daftar Fortune Global 500. Nah, kita mempunyai karyawan lebih dari 140.000 karyawan di seluruh under Aditya Birla Group, dan mempunyai karyawan itu dari berbagai kebangsaan, 100 macam kebangsaan. Dan sudah lebih dari 7 dekade keberadaan Aditya Birla Group di dunia, seperti itu. Terus kita mempunyai banyak unit bisnis, salah satunya pulp and fiber. Kita bergerak di fiber besarnya, yaitu di Indonesia namanya PT Indobarat Rayon. Dan kita juga ada bergerak di chemical, ada carbon black, dan yang lainnya. Nah, kita memang produsen man-made cellulosic fiber. Jadi serat rayon itu adalah serat selulose ya, yang dimana awalnya dari pohon eukaliptus diolah menjadi serat, seperti itu, staple fiber. Nah, kita mengoperasikan di 11 lokasi untuk produksi pulp and seratnya, seperti itu. Next. Nah, dari di dunia kita mempunyai beberapa lokasi untuk produksi dan pemasarannya. Untuk pulp and fibernya, itu pulp itu sebelum bentuk serat, itu lembaran kertas yang dimana awalnya dari pohon eukaliptus menjadi dissolving pulp, lembaran kertas terus serat, seperti itu. Nah, itu kita jalan di negara India, Kanada, dan Swedia. Jadi kita ngambil pulpnya itu ada yang dari India dan di Swedia dan Kanada. Terus kita mempunyai hutan juga di Swedia dan Kanada. Kenapa nggak di Indonesia? Nah, karena kalau di Indonesia itu kita ada regulasi yang memang tidak bisa mengambil pohon dari Indonesia. Itu semacam mengeluarkan sertifikat FSC, di mana FSC ini adalah sertifikat dari singkatannya Forestry Stewardship Council, yang dimana brand-brand global dunia itu kayak Uniqlo, Zara, H&M, kalau mau order itu nanyain, ini serat rayonnya ada certified FSC nggak, katanya. Kalau nggak ada, kita nggak bisa pakai, seperti itu. Nah, itu ngaruhnya nanti ke sustainability dan bisa di tracer sih dari hulu sampai hilirnya. Nah, fibernya, produksi seratnya itu kita jalan di India, jalan di Indonesia di Purwakarta di PT Indobarat Rayon, terus di Thailand, terus ada di Cina juga. Dan untuk marketing office-nya ada di India, Bangladesh, Cina, Thailand, Indonesia, Turki, dan USA. Nah, untuk studionya kita ada 5, 3 di India, 1 di Indonesia, dan 1 di New York. Terus kita selalu mendevelop produk, khususnya di fiber. Itu R&D center-nya ada di India dan Swedia, seperti itu. Jadi memang kita mengedepankan develop yang terbaru untuk di rayon, karena di rayon itu banyak jenisnya, mungkin nanti saya terangkan. Next. Nah, berbicara tentang sustainable, jadi memang Birla ini fokusnya di sustainable material, khususnya di rayon. Jadi kalau berbicara sustainability itu kan sangat besar ya, maksudnya bukan hanya material saja, tapi human-nya juga harus dilihat dan yang lainnya. Nah, kita bekerja sama menggunakan konsep 5 pilar ini. Yang pertama itu responsible dari manufakturnya. Nah, kita mempunyai sertifikat EUBET, European Union Best Available Technology, terus GDHC itu di chemical, mungkin yang kerja di chemical tahu Zero Discharge Hazardous Chemical, terus High Index sama ISO juga. Nah, untuk responsible sourcing yang tadi saya bilang itu harus ada FSC, SFI, PFC. Nah, kalau teman-teman
beli McDonald atau Starbucks tuh si kertasnya itu suka ada certified FSC logo. Nah itu tuh kalau sampahnya itu ketika dibuang itu bisa didaur ulang. Kalau nggak terurai dengan sendirinya. Makanya harus ada certified FSC ini, SFI dan PEFC. Terus sustainable product juga kita ada produk yang namanya Liva Eco, Liva Reviva, Lyocell, Dopdite dan yang lainnya. Dan itu semua sudah standar Ocotex seperti itu. Nah, apa sih perbedaannya? Mungkin nanti saya bisa jelaskan. Terus value the partnership, kita bekerja sama dengan ZDHC, CIC, Textile Exchange, Canopy Button, dan value chain lainnya. Dan social responsibility jelas kita mengedepankan human-nya. Kita mempunyai sekolah di dunia, itu mempunyai 56 sekolah dan itu gratis. Karena berbicara tentang sustainable itu bukan hanya dari proses material, tapi segi human-nya gimana, apakah dilihat atau enggak. Nah itu sekilas tentang pilar sustainability kita. Nah selanjutnya mengenai benefit gitu ya, kenapa sih orang-orang harus melihat ke viscose gitu ya, rayon gitu ya. Nah viscose ini sebenarnya kita menggunakan konsep closed loop yang dimana dari alam kembali ke alam, jadi muter gitu, sehingga tidak merusak lingkungan sekitar. Dan apabila dibandingkan sintetik, cotton, dan viscose, sintetik itu seperti fiber-fiber sintetik, polyester, dan yang lainnya, dia terurai lama. Misal ketika baju teman-teman atau celana teman-teman gitu ya dibuang ke laut atau dikubur ke tanah, itu terurainya dalam 400 tahun gitu. Kurang lebih segitu. Untuk katun 14 minggu. Dan kalau viscose sendiri itu bisa 6 minggu, yaitu yang Liva Eco itu. Jadi bisa lebih cepat terurainya. Nah itu sekilas tentang perbandingan antara sintetik, cotton, dan viscose. Nah untuk responsible sourcing itu kita di Hot Button Canopy Report. Jadi Hot Button Canopy Report ini ketika brand-brand global dunia itu ingin memakai material bajunya atau produknya tuh apa, dia ngelihat ke Hot Button Canopy Report. Jadi teman-teman bisa dicek nih di Google Hot Button Canopy Report. Itu produsen-produsen rayon itu kelihatan rankingnya. Birla keberapa, SPV keberapa, APR keberapa, itu kelihatan. Nah Birla ini kalau tahun 2023 kita masuk ke ranking kedua dan logo bajunya itu udah sangat hijau, udah dark green, jadi sudah tidak diragukan lagi untuk mengenai sustainability materialnya dan eco-friendly-nya, seperti itu. Nah ini valuable partnership kita dengan Canopy, Textile Exchange, Sustainable Apparel Coalition, ZDHC dan yang lainnya. Ini kita selalu bekerja sama dengan mereka. Nah, untuk serat-seratnya itu saya jelaskan, mungkin teman-teman biasa familiar dengan rayon. Sebenarnya rayon itu adalah nama keluarga, jadi di ibaratnya tuh ketika seperti iPhone. Nah, iPhone itu nama umumnya gitu. Nah, di rayon itu ada rayon viscose generasi pertama, rayon modal generasi kedua, dan rayon Excel atau Lyocell gitu ya, itu generasi ketiga. Nah itu nama generalnya rayon viscose, modal, dan Lyocell. Nah adapun Excel itu adalah nama dagang kita. Kalau mungkin dari tetangga sebelah itu dari SPV Tensel seperti itu. Kalau kita Excel. Nah kalau Spanshade ini nama dagang kita yang memang teknologi fibernya itu fiber dyed. Artinya celupnya dari serat. Nggak ada celup benang dan celup kain lagi. Mungkin bisa dilihat yang ini nih serat berwarna itu fiber dyed. Jadi celupnya itu dari serat. Nah ini kita kategorikan regular fiber itu mungkin rayon viscose, dan specialty fiber itu ada rayon modal, Excel, dan Spanshade. Terus ada juga yang lebih ramah lingkungannya dan lebih sustainable, yaitu eco enhanced fiber, yaitu Liva Eco. Liva Eco ini nama dagang kita juga, nama branding Birla juga namanya Liva Eco. Kalau mungkin dari SPV itu Ecovero, seperti itu. Nah ini Liva Eco ini kelebihannya apa nanti bisa saya jelaskan. Nah, modal pun sama, kalau misalnya ingin lebih sustainable dan lebih ramah lingkungan, itu upgrade jadi Liva Eco modal. Kalau Excel sudah jelas sustainable dari segi pemakaian airnya juga sudah sangat rendah, dan mungkin dari dampak lingkungan sekitarnya juga sudah sangat minim, seperti itu. Spanshade juga sama, kita sudah menghemat air juga, terus tenaga uap panas juga sudah hemat, dan ketika kita masuk ke pencelupan kain atau pencelupan benang itu nggak usah ada celup warna lagi karena dari fibernya udah berwarna, jadi sudah meminimalisir proses tersebut.
Nah kalau Liva Reviva itu 20% dari recycle cotton, 80%-nya rayon. Jadi recycle cotton dari pre-consumer waste itu dikumpulin, kita olah jadi serat lagi, terus dicampur sama rayon. Kita belum post-consumer waste, artinya dari baju yang sudah dipakai diolah lagi belum, kita masih pre-consumer waste. Nah untuk post-consumer waste-nya itu kita masih develop seperti itu. Di next, nah ini kelebihan Liva Eco. Jadi Liva Eco ini memang sudah banyak dipakai di global brand maupun di domestic brand. Salah satu kelebihannya adalah cepat terurai. Jadi ketika teman-teman memakai baju dengan material Liva Eco ini, jelas dia akan terurai dengan cepat selama 6 minggu apabila dibuang ke tanah maupun ke laut. Terus dalam saat pembuatan fibernya itu sudah hemat air mencapai 50%. Dan Liva Eco ini bisa di-tracer dari hulu sampai ke hilir. Jadi ketika ada brand yang pakai ini, kita kasih hang tag, dan di hang tagnya itu ada QR code yang dimana bisa di-scan, ketahuan nih spinningnya di mana, pabrik kainnya di mana, pabrik garmentnya di mana, itu ketahuan semua. Jadi transparan. Nah itu sekedar Liva Eco. Terus ada modal juga. Modal ini kelebihannya salah satunya handfeel-nya soft. Jadi ketika dicampur sama cotton, sama polyester, itu yang lebih kuat karakternya adalah modal. Kita pernah develop bareng brand babywear namanya Cheat Babywear. Dia memakai komposisi polyester 70%, 30% modal. Dan handfeel-nya itu memang yang munculnya lebih modalnya. Itu di produknya ada di sebelah situ, bisa dilihat mungkin baju babywear. Nah itu polyester modal. Polyesternya 70%, 30%-nya modal. Bahkan sama Uniqlo kita udah develop dan sekarang udah dijual sama Uniqlo. Itu cotton 50%, 50%-nya lagi modal. Terus sama Heaven Light, brand muslim, itu polimodal untuk jadi kerudung, jilbab. Polyesternya 70% dan modalnya 30%. Jadi memang kita udah dipakai sama brand domestic brand, baik UMKM maupun global brand, seperti itu. Di next. Nah ini untuk Excel ini jenis lyocell. Yang dimana kalau misalnya di tempat lain itu di tetangga kita Tencel. Nah, Excel ini kelebihannya itu strength-nya lebih kuat daripada yang lain. Mungkin kalau modal itu 2,8 gram per denier, Excel itu 3,2 gram per denier. Jadi strength-nya itu lebih kuat. Dan Excel ini memang sifatnya itu seperti sutra. Jadi shiny-nya keluar. Dan memang dulu itu diciptakannya Excel lyocell ini karena sutra itu sulit didapat, makanya diciptakan Excel ini, lyocell seperti itu. Makanya Excel ini bisa disebut penggantinya sutra seperti itu. Nah, terus ada pun Spansion tadi yang teknologinya dari fiber dyed, itu celupnya dari serat, itu bisa mereduce limbah pewarnaan 40%, 20% itu bisa mereduce juga greenhouse gas emission. Terus 40% bisa hemat air juga. Dan 55% menghemat tenaga panas, uap panas, steam. Dan 55% juga menghemat listrik, power consumption. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat ketika fiber dyed dibanding dengan yarn dyed, itu ketika dipotong di tengah, yarn dyed, si warnanya itu nggak akan solid, hanya di permukaan aja. Kalau fiber dyed itu masuk ke dalam serat. Jadi ketika dicuci berapa kali, kita udah tes 50 kali cuci, itu warna tetap solid. Makanya Spansion ini lebih banyak digunakan untuk uniform, untuk baju-baju kerja seperti itu. Kemarin Sritek beli dia untuk ladies wear, malah untuk H&M pakainya. Seperti itu. Dan ada pula baju koko brand Makassar, dia dicampur polyester, itu jadi baju koko. Seperti. Nah, mungkin ada sampelnya di sini bisa dilihat. Terus next. Nah, ini untuk Liva Reviva. Liva Reviva ini nama dagang kita. Yang memang 30%-nya itu dari recycle cotton dan 70%-nya itu dari rayon. Nah, kalau berbicara recycle, itu jelas harus ada sertifikasinya yang namanya RSC kalau cotton, Recycle Claim Standard. Kalau misalnya ada RGS juga, Recycle Global Standard. Nah, ini juga cepat terurai dalam waktu 6 minggu, nggak butuh lama. Makanya isu sustainable ini sangat dikedepankan oleh brand-brand global. Di Indonesia udah mulai sekarang. Cuman memang brand-brand domestic brand lebih tertariknya untuk campaign-nya, belum paham tentang nilai sustainable itu apa. Sama Liva Reviva pun kalau brand pakai itu akan diberi hang tag Liva Reviva seperti itu.
Di next. Nah ini sistem tracernya. Jadi semuanya udah transparan. Ketika brand memakai salah satu produk kita, Liva Eco katakanlah, kita akan kasih hang tag. Di mana hang tagnya itu akan ada scan QR code. Yang ketika buyer men-scan QR code tersebut, itu akan keluar spinningnya di mana, garmentnya di mana, terus pabrik tenunnya atau pabrik knittingnya di mana, itu terlihat semua. Nah kebanyakan brand-brand domestik di Indonesia mereka nggak mau diliatin ini karena bagi mereka dapur mereka, takutnya kompetitor mereka ngikutin. Nah takutnya itu. Jadi kalau untuk di domestic brand, ketika dia scan QR code dia akan masuk ke website Liva Eco seperti itu. Kalau global brand sih udah mau transparansi gitu, udah ketahuan seperti itu. Di next. Nah ini certified-nya. Jadi ketika global brand atau domestic brand pakai produk Liva Eco, itu kita diminta kainnya mungkin 1 yard atau 2 yard untuk kita tes apakah benar bukan ini Liva Eco atau bukan. Nah itu kita tesnya pun di Cina di lab kita karena di Indonesia belum ada. Nah ini akan keluar sertifikatnya seperti ini, yang dimana memang sertifikat ini dikeluarkannya dari Birla Pusat seperti itu. Nah ini global brand yang udah pakai ada H&M, Inditex, ada Kohl's, ada Gap, ada Walmart dan yang lainnya. Terus next. Nah ini ada domestic brand, ada Matahari, Restu Anggreni, Heaven Light, Napocut, Arai, Ilalang, baik dari brand yang sudah menengah ke atas maupun ke bawah gitu ya. Kemarin brandnya Sesa udah pakai ya. Cuman saya nggak dapet logonya, nyari jadi nggak ditempel punten teh gitu. Sesa udah pakai juga. Nibras juga udah pakai. Nah ini di Indo Barat Rayon kita jalan di rayon Viskos sama rayon modal. Untuk Liva Eco-nya kita masih trial and error, mungkin bulan Juni kita jalan. Kalau rayon Viskos kita jalan di 3 line. Kalau di fiber itu ada bahasanya line untuk produksi serat rayonnya. Rayon Viskos ada 3 line jalan. Di line 3, 5, dan 7. Non-wovennya kalau nggak salah 4, modalnya itu di 7, line 7. Kapasitas produksi kita di Indo Barat Rayon kurang lebih 500 ton per hari, seperti itu. Nah ini penjelasan tentang studio kita. Jadi memang studio ini kita buat untuk membranding Birla, khususnya unit bisnisnya di Rayon, dan tempat ini juga mengkoneksikan hulu sampai hilir. Jadi kayak gini nih, bikin FGD, kita kan kenal, nanti butuh apa mungkin bisa saling support. Dan kita sering bikin acara di sini sebulan sekali. Itu ada customer meet, buyer seller meet. Buyer seller meet ini menarik, jadi mempertemukan pabrik kain sama brandnya seperti itu. Terus ada fashion show juga di sini dari anak-anak Islamic Fashion Institute pernah. Terus dari Fashion Lab ID mungkin next sama kampus STT Tekstil. Dan ada designer meet, jadi kita meeting sama designer Indonesia untuk membicarakan tentang color trend forecast kita ke depan Indonesia seperti apa, kayak gitu. Kita ada di New York Indonesia, 3 di India, seperti itu. Next. Nah itu paling penjelasan tentang Birla dan produknya. Terima kasih ya Kang. Terima kasih.